The Value Relevance of Accounting Information. Sebelum membahas bab ini, saya akan menyinggung dua bab sebelumnya, yakni teori decision usefulness dan teori efisiensi market. Di mana teori decision usefulness mengharuskan akuntan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan. Dan untuk teori efisiensi market mengisyaratkan bahwa pasar akan bereaksi secara cepat dengan suatu informasi baru. Ya, dalam hal ini informasi akuntansi. Nah, dari teori efisiensi market tadi, kita dapat mengetahui kalau informasi akuntansi itu direspon oleh market. Karena informasi akuntansi ini direspon oleh market, maka bisa dikatakan bahwa informasi tersebut mempunyai value relevance. Selain itu, ukuran usefulness bagi investor dapat diukur dengan tingkat dari perubahan volume atau harga yang diikuti dari rilisnya informasi pasar. Selanjutnya, outline dari masalah penelitian ini. Yang pertama, reason for market response. Mengapa kita memprediksi bahwa harga pasar saham suatu perusahaan akan merespon informasi laporan keuangan perusahaan tersebut? Alasannya, investor telah memiliki keyakinan awal mengenai performa suatu perusahaan terkait dengan dividen, arus kas, dan atau laba yang mempengaruhi ekspektasi return dan risiko saham perusahaan. Pada saat perusahaan mengeluarkan informasi tentang laba bersih tahunan, investor tentu akan memutuskan untuk menggali informasi lebih dalam dengan menghitung angka-angka laba tersebut. Contoh, bila laba bersih tinggi atau lebih tinggi dari harapan investor, maka hal ini adalah informasi bagus. Demikian pula sebaliknya. Investor yang merubah keyakinan awalnya mengenai prediksi performa suatu saham akan meningkatkan pembelian saham perusahaan pada harga pasar sekarang. Kita akan berharap untuk mengamati peningkatan volume saham yang diperdagangkan saat perusahaan melaporkan laba bersihnya. Dalam penelitian Brewer 1968 yang menguji reaksi volume transaksi perdagangan saham, Brewer menemukan suatu peningkatan yang dramatis dalam volume perdagangan pada minggu pelepasan informasi pengumuman laba. Reaksi harga pasar dapat menyediakan suatu pengujian yang kuat atas kebermanfaatan pengambilan keputusan dibandingkan reaksi volume saham. Selanjutnya, finding the market response. Teori efisiensi pasar menegaskan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru dikeluarkan. Sehingga penting untuk mengetahui kapan suatu laporan laba bersih akan diketahui oleh publik. Berita bagus atau berita buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi secara relatif terhadap apa yang menjadi harapan investor. Berita bagus akan memicu perubahan atau revisi keyakinan investor terhadap performa perusahaan. Selalu saja terdapat event yang mempengaruhi harga dan volume saham. Artinya, suatu respon pasar terhadap pengumuman laba sangat sulit ditemukan. Memisahkan wide market factor dan firm specific factor. Ketika perusahaan merilis informasi akuntansi, kebanyakan informasi tentang earnings, mereka menggunakan model market estimate untuk mengestimasi market wide return pada waktu tanggal perilisan informasi tersebut. Dengan asumsi market efisiensi, abnormal return ketika narrow window sama dengan total return dikurang market wide return. Selanjutnya, comparing return and income. Peneliti empiris sekarang dapat membandingkan pengembalian saham abnormal dengan komponen tak terduga dari laba bersih perusahaan saat ini yang dilaporkan. Jika pengembalian abnormal yang positif dan abnormal negatif di seputar berita pendapatan baik atau buruk ditemukan bertahan di sampel perusahaan, penelitian dapat menyimpulkan bahwa prediksi yang didasarkan pada decision theory dan teori pasar sekuritas yang efisien didukung. Komplikasi lain adalah estimasi beta perusahaan yang diperlukan untuk memisahkan wide market dan firm specific. Seperti pada gambar 5.2, seperti disebutkan, estimasi ini biasanya didasarkan pada analisis regresi data masa lalu menggunakan model pasar.
Beta perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu, misalnya ketika perusahaan mengubah operasinya dan atau struktur modalnya. Jika estimasi beta berbeda dari beta sebenarnya, ini mempengaruhi perhitungan abnormal return, kemungkinan bias hasil penyelidikan. Secara alternatif, beta dapat diperkirakan dari periode setelah pengumuman pendapatan dan dibandingkan dengan estimasi dari periode sebelum pengumuman. Selanjutnya, the Ball and Brown Study. Yang pertama, metodologi and findings. Pada tahun 1968, Ball and Brown, atau kita singkat BB, memulai tradisi riset pasar model empiris dalam akuntansi yang berlanjut hingga hari ini. Jenis penelitian ini disebut studi peristiwa, karena dia mempelajari reaksi pasar narrow window sekuritas terhadap peristiwa tertentu. Dalam ini, rilis earning bersih perusahaan saat ini. BB memeriksa sampel dari 261 perusahaan New York Stock Exchange selama 9 tahun dari tahun 1957 hingga 1965. Mereka berkonsentrasi pada isi informasi pendapatan dengan mengesampingkan komponen laporan keuangan yang berpotensi informatif lainnya seperti solvabilitas dan struktur modal. Tugas pertama BB adalah mengukur konten informasi pendapatan, yaitu apabila penghasilan yang dilaporkan lebih besar dari yang diharapkan pasar, atau kurang dari yang diharapkan. Tugas selanjutnya adalah mengevaluasi pengembalian pasar atau saham perusahaan sampel di dekat waktu setiap pengumuman laba. Orang mungkin curiga bahwa alasan pengembalian abnormal positif adalah karena investor bereaksi positif terhadap informasi GN dalam pendapatan. Ini memberikan bukti substansial bahwa pasar memang menanggapi berita baik atau buruk dalam pendapatan selama narrow window yang terdiri dari bulan rilis pengumuman pendapatan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai causation versus association. Baiklah, pada slide telah ditunjukkan bahwa pada gambar 5.3 menunjukkan bahwa pasar mulai mengantisipasi good news atau bad news sejak setahun sebelumnya, dengan hasil pengembalian terakumulasi dengan stabil selama periode tersebut. Pada gambar tersebut menunjukkan perbedaan penting antara studi narrow dan wide narrow. Jika reaksi pasar keamanan terhadap informasi akuntansi diamati selama narrow window beberapa hari dekat waktu pengumuman laba, maka dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah disebabkan karena reaksi pasar. Dengan demikian, hubungan narrow antara pengembalian sekuritas dan informasi akuntansi menunjukkan bahwa pengungkapan informasi akuntansi adalah sumber informasi baru bagi investor. Baiklah, selanjutnya itu poin ketiga, outcomes dari Ball and Brown Study. Dalam studi Ball and Brown Study ini, konten informasi pendapatan yang dijelaskan hanya diklasifikasikan ke dalam good news atau bad news. Namun, ukuran tersebut masih terbilang cukup kasar. Oleh karena itu, Clark and Wright pada tahun 1979 setelah membandingkan perubahan pendapatan tak terduga dengan pengembalian sekuritas abnormal, mereka menemukan bahwa semakin besar perubahan pendapatan tak terduga, maka semakin besar juga respon pasar sekuritas tersebut. Hasil ini konsisten dengan CAPM dan kegunaan keputusan, yang mana semakin besar perubahan pendapatan yang tidak terduga, maka semakin banyak investor akan merevisi estimasi mereka mengenai kinerja perusahaan di masa mendatang dan menghasilkan pengembalian dari investasi mereka. Baiklah, selanjutnya earnings response coefficient atau disebut juga dengan ERC. Dengan adanya ERC ini, akuntan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana informasi akuntansi ini lebih berguna bagi investor ke depannya. Hal ini dapat mempersiapkan bagaimana laporan keuangan tersebut lebih berguna di masa yang mendatang. Selanjutnya, hal penting yang diambil dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Ball and Brown, adalah identifikasi dan penjelasan respon pasar referensial terhadap informasi pendapatan. Hal inilah yang disebut dengan penelitian koefisien respons pendapatan atau ERC.
IRC ini mengukur tingkat pengembalian pasar sekuritas abnormal sebagai respons terhadap komponen tak terduga dari laba yang dilaporkan. Selanjutnya, IRC ini menghitung bagi hasil abnormal antara pembagian untuk window narrow, yaitu pada sekitar tanggal rilis pendapatan dengan penghasilan tak terduga untuk periode tersebut. Hal ini mengukur pengembalian abnormal per dolar dari pendapatan abnormal yang memungkinkan perbandingan IRC di seluruh perusahaan dari waktu ke waktu. Alasan untuk diferensial respon market. Yang pertama itu ada beta. Urutan risiko pengembalian perusahaan di masa depan yang lebih berisiko adalah semakin rendah nilainya bagi investor yang menolak risiko. Semakin berisiko pengembalian di masa depan mengakibatkan reaksi investor yang lebih rendah terhadap jumlah pendapatan terduga yang diberikan akan mengarahkan pada biaya modal yang lebih tinggi. Selanjutnya, capital structure. IRC untuk perusahaan dengan leverage tinggi harus lebih rendah daripada perusahaan dengan hutang sedikit atau tidak sama sekali. Selanjutnya, earning quality. IRC harus lebih tinggi jika good news saat ini disebabkan oleh efisiensi operasi, keberhasilan pengenalan produk, atau pemotongan biaya oleh manajemen, dibanding jika good news disebabkan oleh keuntungan yang tidak terduga dalam disposal pabrik dan peralatan. Selanjutnya ada growth opportunity. Good news atau bad news dalam pendapatan saat ini dapat memberikan saran terhadap prospek pertumbuhan masa depan untuk perusahaan, dan oleh karena itu menghasilkan IRC yang lebih tinggi. Orang-orang mungkin berpikir bahwa karena laporan keuangan masih mengandung komponen biaya historis yang cukup besar, laba bersih benar-benar tidak bisa memberikan informasi banyak tentang pertumbuhan masa depan perusahaan. Keberhasilan dengan proyek saat ini menunjukkan kepada pasar bahwa perusahaan ini juga mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek tambahan di masa depan, sehingga menjadi label bagi perusahaan yang berkembang. Selanjutnya, the similarity of investor ekspektasi, yaitu ekspektasi oleh investor, di mana semakin mirip ekspektasi pendapatan maka semakin besar efek dolar dari pendapatan normal pada harga saham. Akibatnya semakin tepat perkiraan analis, semakin mirip ekspektasi pendapatan investor dan semakin besar IRC. Selanjutnya, informative of price. Karena harga pasar mengumpulkan semua informasi yang diketahui publik tentang perusahaan yang sebagian besar sistem accountingnya diakui. Akibatnya harga semakin informatif. Semakin sedikit konten informasi dari penghasilan akuntansi saat ini, maka semakin rendah IRC. Easton dan Zmijewski menemukan bahwa ukuran perusahaan bukanlah variabel penjelas yang signifikan untuk IRC. Ukuran tampaknya tidak memiliki kekuatan penjelas untuk IRC. Dengan demikian, sementara teori yang jelas mengemukakan bahwa informatifan harga saham mempengaruhi IRC, dan proyeksi empiris dan proksi empiris untuk keinformatifan harga kurang jelas. Selanjutnya, implikasi dari penelitian IRC. Bukti empiris dari hubungan positif antara IRC dan kualitas laba menunjukkan bahwa kualitas laba yang lebih tinggi dinilai dari ekuitas investor.
temuan bahwa IRC lebih rendah untuk perusahaan-perusahaan yang berpengaruh mendukung argumen untuk memperluas pengungkapan sifat dan besarnya instrumen keuangan, termasuk off-balance sheet. Jika ukuran relatif dari kewajiban perusahaan mempengaruhi respons pasar terhadap laba bersih, maka diharapkan bahwa semua kewajiban diungkapkan. Seperti pada bagian 1 bahwa kewajiban neraca lembaga keuangan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap krisis pada tahun 2008. Ramakrishnan dan Thomas mengatakan bahwa karena item laporan laba rugi sangat bervariasi dalam persistensi, pengungkapan penuh diperlukan jika investor dapat mengevaluasi persistensi pendapatan secara keseluruhan. Selanjutnya, measuring investor earning expectation. Seperti yang telah disebutkan, peneliti harus mendapatkan proksi untuk pendapatan yang diharapkan, karena pasar yang efisien akan bereaksi hanya pada bagian dari pengumuman pendapatan yang tidak diharapkan. Jika proksi wajar tidak diperoleh, peneliti mungkin gagal mengidentifikasi reaksi pasar ketika ada, atau mungkin salah menyimpulkan bahwa reaksi pasar ada ketika proksi tersebut tidak ada. Dengan demikian, memperoleh perkiraan ekspektasi penghasilan yang masuk akal adalah komponen penting dari penelitian relevansi nilai. Saya akan melanjutkan, saya akan membahas peringatan tentang kebijakan akuntansi terbaik. Dapat kita simpulkan bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah yang menghasilkan respon harga pasar terbesar. Misalnya, jika laba bersih yang dilaporkan menurut akuntansi nilai saat ini menghasilkan reaksi pasar yang lebih besar daripada laba bersih yang dilaporkan dalam akuntansi konservatif. Kemudian informasi memiliki karakteristik public good. Dalam pengertiannya sendiri, public good adalah barang sedemikian rupa sehingga konsumsi oleh satu orang tidak menghancurkannya untuk digunakan oleh orang lain. Maksudnya di sini adalah informasi tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh satu orang, namun orang lain juga dapat menggunakan informasi tersebut. Nah, konsekuensinya pemasok public good sering mengalami masalah dalam pengenalan untuk produk-produk ini, sehingga kita sering menyaksikan bahwa informasi tersebut dipasok oleh lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Laporan tahunan sendiri tentunya tidak gratis. Produksi laporan tahunan tersebut sangat mahal, termasuk kemungkinan pengungkapan informasi berharga kepada pesaing dan kemungkinan bahwa keputusan operasi manajer akan dipengaruhi oleh jumlah informasi tentang keputusan yang harus dikeluarkan. Investor pada akhirnya akan membayar biaya-biaya ini melalui harga produk yang lebih tinggi. Namun sedemikian rupa investor menganggap laporan tahunan ini gratis, karena sejauh mana mereka menggunakannya tidak akan mempengaruhi harga produk yang mereka bayar. Akibatnya, investor dapat menganggap informasi akuntansi berguna meskipun dari sudut pandang masyarakat, biaya informasi ini lebih besar daripada manfaatnya bagi investor. Selanjutnya, relevansi nilai dari informasi laporan keuangan lainnya. Semakin besar informasi tambahan dalam catatan tersebut, maka semakin besar kemungkinan para analis untuk menerbitkan revisi harga saham target, dan semakin besar revisi-revisi yang akan dilakukan. Kemudian, kesimpulan dari relevansi nilai yaitu semakin banyak informasi yang dapat dipindahkan akuntan dari dalam perusahaan keluar perusahaan, maka semakin baik pasar modal dapat memandu aliran dana investasi. Maksudnya di sini adalah semakin baik informasi tersebut diungkapkan dan diedarkan, maka semakin banyak investor yang akan berminat menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Standar setter telah semakin beralih ke laporan keuangan berbasis akuntansi nilai saat ini, di mana laporan keuangan berbasis akuntansi nilai saat ini memiliki potensi untuk menangkap lebih banyak informasi yang mempengaruhi nilai perusahaan menjadi tersedia selama tahun tersebut. Selanjutnya saya akan membahas sebuah artikel oleh Philip dan Lisa tentang lokasi pelaporan dan relevansi nilai dari informasi akuntansi, di mana kasusnya ini lebih kepada
Other Comprehensive Income atau OCI. Pada Juni 2011, Financial Accounting Board menerbitkan update standar akuntansi tentang penyajian pendapatan komprehensif. Nah, tujuan dari pengupdatean ini adalah untuk meningkatkan daya banding, konsistensi, dan transparansi pada pelaporan keuangan, serta untuk meningkatkan keunggulan item yang dilaporkan pada pendapatan komprehensif ini. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 130 tentang pelaporan pendapatan komprehensif, perusahaan dapat memilih untuk melaporkan komponen pendapatan komprehensifnya atau OCI dalam laporan ekuitas atau dalam sebuah pernyataan kinerja. Namun dengan adanya update standar akuntansi ini menghilangkan pilihan untuk melaporkan OCI pada laporan ekuitas. OCI diisyaratkan untuk dilaporkan dalam laporan kinerja. Dalam penelitian ini dijelaskan sebelum pelaksanaan update standar akuntansi, banyak perusahaan memilih untuk melaporkan OCI dalam laporan ekuitas. Penelitiannya 65% dari perusahaan melaporkan OCI hanya dalam laporan ekuitas sebelum pelaksanaan update standar akuntansi. Kemudian sekitar 83% dari perusahaan yang melaporkan OCI dalam laporan kinerja menggunakan pelaporan 2 tahap. Akibatnya pelaksanaan pembaruan ini diperlukan banyak perusahaan untuk mengubah lokasi pelaporan OCI dari lokasi sebelumnya ke lokasi kinerja. Artikel ini terdapat 2 pengaturan. Untuk pengaturan pertama yaitu sebelum periode update standar akuntansi, itu penulis menemukan berbagai bukti bahwa relevansi nilai dari OCI berbeda di seluruh pilihan manajemen dari lokasi pelaporan OCI-nya. OCI dinilai lebih relevan ketika dilaporkan dalam laporan ekuitas. Namun penemuan ini bertentangan dengan ekspektasi FASB dan bukti eksperimen sebelumnya yang menunjukkan bahwa pelaporan kinerja mengarah pada transparansi dan menghasilkan relevansi yang lebih tinggi. Kemudian untuk pengaturan yang kedua, peneliti menemukan bahwa implementasi dari update standar akuntansi ini mengarah pada penurunan relevansi nilai dari OCI bagi perusahaan yang melakukan perubahan dalam lokasi pelaporan yang semulanya dari pelaporan ekuitas kemudian menjadi pelaporan kinerja. Secara keseluruhan, temuan yang ditemukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa meskipun pelaporan komponen OCI pada laporan kinerja mungkin dirasa lebih transparan, namun perubahan mandat dalam lokasi pelaporan menjadi pelaporan kinerja memiliki dampak yang buruk terhadap relevansi dari nilai OCI. Menurut efisien market hipotesis, lokasi pelaporan informasi keuangan seharusnya tidak berdampak pada relevansi nilai. Pendapat ini disampaikan oleh Malkiel. Namun, perdebatan tentang lokasi pelaporan OCI terus terjadi selama beberapa dekade. Perdebatan pelaporan kinerja merupakan hal yang dianggap tidak perlu karena OCI merupakan nilai yang tidak relevan mengingat bahwa komponen yang mendasarnya bersifat sementara. Beberapa penelitian menggunakan sampel dari perusahaan Amerika Serikat yang melaporkan bahwa laba bersih melebihi OCI dalam memprediksi arus kas masa depan mengalir dan memiliki asosiasi yang lebih besar dengan nilai pasar. Lebih lanjut, Bam Beratal mempunyai pendapat juga bahwa laporan manajemen cenderung memilih pelaporan kinerja ketika berbasis ekuitas. Mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga saham, keamanan kerja lebih rendah, dan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi lebih besar atas efek AFS yang dilaporkan. Studi ini mensyaratkan bahwa manajemen percaya bahwa pelaku pasar akan lebih memperhatikan OCI ketika melaporkan dalam sebuah laporan kinerja. Jadi, contohnya seperti investor akan lebih memperhatikan OCI ketika perusahaan tersebut melaporkannya dalam laporan kinerja. Kemudian dalam artikel ini terdapat 2 hipotesis. Yang pertama, jika manajemen dapat memilih lokasi pelaporan, apakah relevansi nilai OCI berbeda di seluruh lokasi pelaporan? Kemudian hipotesis yang kedua, apakah sebuah perubahan diperlukan bagi lokasi pelaporan OCI yang awalnya dilaporkan di ekuitas menjadi laporan kinerja, dan apakah akan meningkatkan relevansi nilai OCI? Dengan adanya update standar akuntansi ini membebankan perubahan diamankan untuk lokasi pelaporan OCI sehingga sebagian besar mengeliminasi pilihan mengenai lokasi pelaporan untuk salah satu dari 2 pernyataan kinerja. Akibatnya mayoritas perusahaan dipengaruhi oleh update standar akuntansi ini dan diminta untuk mengubah pelaporannya yang awalnya dari pelaporan ekuitas menjadi
pelaporan kinerja. Kesimpulan dari artikel ini bahwa artikel ini memeriksa pengaruh lokasi pelaporan nilai relevansi OCI yang utama dalam bagian dari update standar akuntansi tentang penyajian pendapatan komprehensif, di mana update standar akuntansi ini mengharuskan perusahaan untuk melaporkan bagian OCI-nya ke dalam pernyataan kinerja dan menghilangkan untuk melaporkan bagian OCI-nya ke dalam pernyataan ekuitas. Dari artikel ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mendokumentasikan sebuah penurunan nilai relevansi OCI untuk perusahaan yang diminta mengubah lokasi pelaporannya. Mengingat laporan kinerja umumnya dirasa lebih transparan sebab itu pendekatan ini lebih disukai dan penelitian ini berpotensi menarik pembuat standar dan praktisi untuk bersama-sama membuktikan bahwa nilai relevansi OCI lebih tinggi ketika lokasi pelaporan OCI dinyatakan dalam laporan kinerja. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai relevansi OCI ditentukan oleh basis lokasi yang diharapkan berdasar riwayat pelaporan perusahaan, meskipun investor harus menyadari perubahan lokasi pelaporan. Karena update standar ini, beberapa investor mungkin tidak segera memperbarui ekspektasinya karena membutuhkan waktu yang lama. Namun, sesuai dengan ekspektasi FASB, diharapkan perpindahan pernyataan OCI ini ke dalam laporan kinerja diharapkan lebih transparan.